Belakangan ini, merebak desas-desus di kalangan pendukung sepak bola Indonesia mengenai kemungkinan adanya konspirasi FIFA dan PSSI untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Isu ini semakin ramai diperbincangkan setelah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia diumumkan, bahkan mendapat sorotan dari jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano. Lantas benarkah ini bagian dari agenda rahasia proyek ambisius FIFA dan PSSI? Patrick Kluivert, mantan pemain bintang Belanda, ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong. Keputusan ini dinilai mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Shin Tae-yong yang masih terikat kontrak hingga tahun 2027 melatih timnas Indonesia harus berhenti di tengah jalan. Dalam jumpa pers pada hari Senin 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pemecatan Shin Tae-yong ini terjadi imbas dari berbagai dinamika yang terjadi di tubuh timnas itu sendiri. Menurut Erick Thohir, dinamika ini muncul sejak sebelum terjadi laga tandang melawan Cina di gelaran putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Namun terlepas dari dinamika di tubuh timnas ataupun polemik yang terjadi antara Shin Tae-yong dengan para pemain diaspora, faktanya progres yang dihasilkan Shin Tae-yong terhadap perkembangan timnas Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari melesatnya ranking FIFA timnas Indonesia dari 173 ke 124. Meskipun Shin Tae-yong belum mampu memberikan gelar juara di ajang AFF, namun Shin Tae-yong mampu membawa timnas Indonesia sampai pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini merupakan sejarah sekaligus untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan lolosnya timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia otomatis lolos mengunci satu tiket di gelaran Piala Asia 2027. Sekali lagi, terlepas dari dinamika yang terjadi di tubuh timnas, nyatanya Shin Tae-yong dapat memberikan progres ke arah yang positif. Lantas mengapa Shin Tae-yong dipecat di tengah jalan? Jika alasannya terjadi dinamika dan polemik di tubuh timnas, seharusnya ini bisa dan cukup diselesaikan secara internal di bawah arahan PSSI tentunya. Pemecatan Shin Tae-yong menimbulkan pandangan spekulasi di kalangan sebagian netizen. Netizen berpandangan bahwa Shin Tae-yong merupakan korban atas ambisi FIFA melalui PSSI agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal ini merujuk pada sejak kontrak Shin Tae-yong diperpanjang hingga 2027 sebelumnya, tidak ada target yang ditujukan kepada Shin Tae-yong agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun belakangan PSSI ngotot berambisi agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Netizen berspekulasi pemecatan Shin Tae-yong di tengah jalan itu karena adanya campur tangan FIFA dalam pengambilan keputusan PSSI. Shin Tae-yong dinilai minim dalam hal taktik dan strategi jika menginginkan timnas Indonesia lolos dan harus bersaing di level dunia. Pemecatan Shin Tae-yong yang terbilang mendadak ini juga secara hitung-hitungan sebenarnya telah merugikan PSSI. Pasalnya PSSI harus menggelontorkan dana kompensasi puluhan miliar rupiah imbas dari pemecatan Shin Tae-yong. Inilah salah satu yang menjadi indikator adanya konspirasi FIFA dan PSSI dalam ambisinya untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.
Penunjukan Kluivert sebagai pelatih timnas yang baru menimbulkan spekulasi di antara netizen mengingat status Indonesia di kancah sepak bola internasional yang masih tergolong minor. Beberapa pendukung menduga bahwa kehadiran Kluivert merupakan langkah strategis yang didukung FIFA untuk memajukan Indonesia dalam sepak bola dunia. Hal ini semakin diperkuat oleh pemberitaan Fabrizio Romano yang jarang mengangkat topik terkait Indonesia hingga kini menyebutkan secara khusus kabar penunjukan Kluivert. Dalam sebuah wawancara yang disebarluaskan di media sosial, Fabrizio Romano bahkan menyertakan subtitle bahasa Indonesia. Hal ini dinilai netizen sebagai indikasi bahwa ada perhatian khusus dari pihak internasional terhadap Indonesia. Lalu pertanyaannya, kenapa Patrick Kluivert yang dipilih? Yang padahal menurut beberapa pengamat, grade atau level Patrick Kluivert masih di bawah Shin Tae-yong, seperti kata Bung Binder. Ada juga pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini yang kerap disapa Bungkus mengatakan bahwa rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih belum sebanding dengan Shin Tae-yong. Namun demikian menurut Coach Justin, PSSI tidak mengganti seorang Shin Tae-yong dengan seorang Patrick Kluivert, melainkan menggantikan seorang Shin Tae-yong dengan 3 pelatih sekaligus dalam satu nama, Patrick Kluivert. Karena Patrick Kluivert membawa 2 nama asisten pelatih di belakangnya, yakni Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Alex Pastoor sendiri mendapat julukan dari netizen Belanda sebagai ahli analisis taktik dan strategi. Dan tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa langkah ini bagian dari strategi FIFA untuk meningkatkan pamor Piala Dunia yang disebut-sebut mulai mengalami penurunan daya tarik. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta orang pada 2024. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 215 juta orang pada periode 2022 sampai 2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Dan dari total pengguna internet Indonesia, 90%-nya aktif di berbagai jejaring sosial seperti di X, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dari pengguna internet yang masif itu, ada begitu banyak fans timnas Indonesia di dunia maya dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari fans yang fanatik hingga fans yang sekedar ikut-ikutan alias FOMO. Melihat ini, FIFA sadar akan begitu besarnya market sepak bola di Indonesia. Sekalipun fans timnas Indonesia dirasa tak akan memberi keuntungan besar bagi FIFA, namun setidaknya dapat mengangkat pamor dan menjadikannya trending topik akan pagelaran Piala Dunia 2026 di berbagai platform jejaring sosial di dunia maya nantinya. Beberapa pendapat netizen setuju akan pamor pagelaran Piala Dunia mulai menurun dan meyakini inilah yang menjadi dasar akan proyek ambisius FIFA dan PSSI untuk meloloskan timnas Indonesia di gelaran Piala Dunia 2026. Netizen di Indonesia cukup aktif membahas konspirasi ini di media sosial. Berikut beberapa pandangan menarik dari beberapa akun di media sosial. Hartadewa, gua sepakat, akhir-akhir ini World Cup pamornya semakin menurun. Kalau FIFA meloloskan Indonesia, algoritma World Cup bakal menguasai trending topik dunia. Jadi FIFA nggak perlu repot-repot campaign. Eranto, karena market sepak bola di Indonesia besar, ini sangat cuan buat FIFA dan Piala Dunia. Antoto Sunario 3621, Indonesia adalah salah satu penggemar terbesar sepak bola dunia. Indonesia juga merupakan market besar di Asia. Pendapat-pendapat ini menggambarkan bahwa banyak yang percaya FIFA memiliki kepentingan ekonomi dan pemasaran di balik konspirasi ini
Dengan melibatkan Indonesia, FIFA dinilai dapat meraih perhatian global sekaligus meningkatkan pemasukan dari pasar Asia Tenggara. Meski teori konspirasi ini menarik untuk dibahas, perlu diingat bahwa tidak ada bukti kuat yang mengindikasikan keterlibatan langsung FIFA dalam meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Prestasi sepak bola Indonesia. Untuk bisa tampil di Piala Dunia, tim harus melewati babak kualifikasi yang ketat. Meskipun Indonesia mengalami kemajuan, perjalanan menuju Piala Dunia tetap membutuhkan kerja keras dan peningkatan kualitas permainan. Kedua kepentingan FIFA di Asia Tenggara. Tidak dapat disangkal bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah pasar yang besar bagi sepak bola. Namun fokus FIFA lebih kepada memperluas basis penggemar daripada melibatkan negara tertentu secara khusus. 3. Penunjukan Kluivert. Penunjukan pelatih seperti Patrick Kluivert lebih mencerminkan ambisi PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Keputusan ini bukan berarti adanya campur tangan FIFA, melainkan langkah konkret dari Federasi Indonesia untuk memajukan timnas. Meski konspirasi FIFA untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia terdengar menarik, klaim ini masih sangat spekulatif dan tidak memiliki dasar yang kuat. Akankah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 benar-benar akan terjadi?